Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Muryani, mahasiswa PPG tahap 1 di LPTK Universitas IAIN Metro Lampung dengan nomor induk mahasiswa 24010018963. Pada kesempatan hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian PPG PAI tahap 1 2025. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek yang akan saya lakukan. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu dosen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, setelah kalian dalam keadaan sehat, kita cek terlebih dahulu kerapian kalian. Kebersihan kelas. Coba dicek dulu di sampingnya, ada sama-sama. Bersih? Untuk kerapian. Siapa yang belum rapi? Siapa? Kenapa? Nggak pakai peci? Lupa ya, besok pakai peci lagi ya. Biasakan kalau misalkan masuk kelas itu kita harus berpakaian yang rapi. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo untuk ketua kelas memimpin doa saja. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hidupillahi wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tersebut kita diberikan kesehatan selalu, kepahaman, kemudian kecerdasan. Nah, setelah berdoa, kita melakukan pembiasaan seperti biasa, yaitu melafalkan surah-surah pendek. Untuk hari ini kita melafalkan surah apa? Al-Fatihah, Al-Quran, Al-Ahad. Nah, kita awali dulu dengan surah Al-Fatihah. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'aqilan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, selanjutnya kita absensi dulu, oke? Tanda tadi siapa saja yang masuk dan siapa saja yang tidak masuk. Alfia, Alif, Arya, Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran yang akan datang ini, kita ingat kembali pelajaran yang minggu lalu. Masih ingat nggak
pelajaran yang minggu lalu. Kita belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Belajar tentang sholatnya orang yang sakit dengan posisi duduk. Ada berapa? Ada dua. Apa saja? Duduk iftirosh. Nomor 2, duduk berselonjor. Tata caranya ada di masing-masing. Tata cara duduk dengan iftirosh itu bagaimana? Duduk dengan berselonjor itu bagaimana? Kemarin sudah kita jelaskan. Baik, sebelum kita menginjak ke materi, kita buat kelompok dulu. Posisi duduknya itu kita harus dibuat kelompok dulu ya. Oke, sekarang posisi duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian siapkan buku LKS sampean ya. Kalian taruh di atas meja LKS sama buku tuh boleh. Sholatnya orang yang sakit dengan posisi berbaring atau terlentang. Berbaring atau terlentang. Sebelum kita mulai, sebelum ibu guru jelaskan tentang tata cara ataupun posisinya bagaimana orang yang sakit dengan cara miring dan terlentang, ibu guru akan kasih sedikit pertanyaan ya. Ibu guru mau tanya, kenapa kita ya harus mempelajari pelajaran materi kosong itu sangat penting? Kenapa ya? Ada yang bisa menjawab? Boleh, boleh ya. Bagus. Ada yang lain? Tidak ada. Oke, kita lanjut untuk yang pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, coba yang dijawab ya. Bagaimana tata cara sholatnya orang yang sedang sakit dengan posisi miring, berbaring, ya? Yang nomor 1 siapa? Sudah. Oke, itu sama dengan oke. Untuk apa jawaban? Ya, untuk jawabannya itu ada 5, nomor 1. Oke. Nah, ada lagi untuk jawaban selanjutnya? Ada lagi? Plus, habis itu setelah nomor 1, nomor 2. Siapa nomor 2? Mas? Apa lagi? Apa lagi? Kembali. Oke. Baik, anak-anak, kita akan mempelajari. Tapi sebelum kita pelajari, kita akan ibu guru akan buat pertanyaan dulu ya. Buat pertanyaan dulu ya, itu bagaimana? Kok bisa toh kita itu mempelajari pelajaran kosong itu sangat penting. Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Untuk pertanyaan yang nomor 2, sekarang ibu guru mau tanya, bagaimana tata cara sholatnya seorang dengan cara berbaring? Ada yang bisa? Ayo, apa? Bagus. Ada lanjutannya? Baik anak-anak, untuk kelanjutannya setelah kalian sudah menjawab dari pertanyaan ibu guru dengan jawaban kalian masing-masing, nah sekarang kita mulai, kita simak dulu video di depan kalian ini menjelaskan bagaimana tata cara atau sholatnya orang yang sedang sakit dengan posisi ini. Ya, bentar. Nah, anak-anak, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai sholat bagi orang yang sakit dengan cara duduk. Nah, untuk sekarang kita akan belajar bersama-sama mengenai sholat bagi orang yang sakit dengan posisi berbaring atau terlentang. Mari kita simak materinya ya. Pertama, cara yang pertama berbaring miring. Berbaring dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat. Kepala berada di utara dan kaki di sebelah selatan. Takbiratul ihram dengan mengangkat tangan dan bersedekap. Setelah takbiratul ihram, posisi tangan bersedekap. Ruku dilakukan dengan menundukkan kepala. Bila tidak bisa, maka dapat dengan isyarat mengadupkan mata. Sujud dilakukan dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada ruku, dan dengan isyarat mengadupkan mata lebih lama daripada ruku. Salam seperti sholat biasa, menolehkan kepala ke kanan lalu ke kiri. Nah, itu adalah sholat, ketentuan sholat bagi orang yang sakit dengan posisi dengan duduk. Nah, dengan kalian menyaksikan video atau materi yang sudah ibu guru tampilkan di sini, nah, apakah ada pertanyaan dari kalian? Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh ya. Bagaimana cara sholat bila tubuh kita sangat lemah dan sulit bergerak? Coba diulangi lagi mas, pertanyaannya yang keras. Bagaimana? Pertanyaannya? Bagaimana cara sholat bila tubuh sudah sangat lemah dan sulit bergerak? Bagaimana sholatnya seseorang yang tubuhnya itu sangat lemah
kemudian tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, ya sesuai dengan kemampuan dan isyarat sebisa mungkin. Dengan isyarat mata boleh, kemudian menganggukkan kepala. Kalau toh sudah lemah, sangat lemah sekali, dia tidak bisa menggerakkan sedikit pun, mata pun tidak bisa bergerak, kemudian kepala pun dia tidak bisa bergerak. Bagaimana caranya? Isyarat dalam hati. Dalam kondisi sakit, yang sakit parah, otomatis hati kita itu masih hidup. Kita itu masih bisa mengenali sekeliling kita dengan hati kita. Walaupun mata kita tidak bisa digerakkan ataupun kepala kita tidak bisa digerakkan, kita isyaratnya dengan hati. Ya Mas ya. Kita takbiratul ihram Allah, nggak begitu posisinya kita itu sudah tetap nggak berdaya, kita itu isyaratnya dalam hati. Itulah pentingnya sholat. Orang sekaratul maut pun kita itu tetap diwajibkan untuk sholat, yaitu dengan mengisyaratkan dalam hati. Paham Mas? Kalau kalian sudah paham tentang tata caranya orang yang sedang sakit dengan posisi berbaring, sekarang kita akan melanjutkan ke pelajaran yang tema yang apa? Posisinya sholatnya orang yang sakit dengan posisi terletak. Kita semaknya dulu ya. Kalau nggak dijelaskan bukunya nggak tolong. Nah kita simak sama-sama ya untuk yang ketentuan sholat bagi orang yang sakit posisinya dengan terletak. Yang kedua, cara yang kedua berbaring dengan terlentang. Dua kaki diarahkan ke kiblat, kepala ditinggikan dengan alas bantal dan wajahnya diarahkan ke kiblat. Selanjutnya berniat lalu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan dan bersedekap. Kemudian membaca doa iftitah. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Rukuk dan sujud dilakukan dengan cara memberi isyarat seperti menganggukkan kepala, mengadukkan mata, atau isyarat dalam hati. Tahiyat awal dan akhir dilakukan sesuai kemampuan atau dengan isyarat. Kedua tangan tidak bersedekap. Kemudian salam seperti biasa, yaitu dengan menolehkan kepala ke kanan lalu ke kiri. Nah, untuk bacaannya sama seperti sholat yang biasanya ya, hanya saja dengan posisi yang berbeda. Selanjutnya, Nah, itu tadi tampilan video bagaimana ketentuan sholatnya bagi orang yang sakit dengan posisi apa? Terlentang ya. Tadi yang posisinya miring, nggak bisa miring, kita posisinya dengan posisi terlentang. Dalam keadaan sakit yang bagaimanapun kondisinya, kita tetap wajib melaksanakan sholat dengan tata cara dan ketentuan yang sudah dijelaskan. Gimana dengan tampilan video? Sudah ada gambarnya, gambaran, paham? Tata cara melaksanakan sholatnya? Paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan belajar mencoba seberapakah pemahaman kalian dalam materi yang Ibu Guru sampaikan ini ya. Diskusi kelompok ya, secara berkelompok. Nanti bisa kalian diskusikan dengan teman kalian dalam soal yang ada di lembar kerja siswa. Kemudian nanti kalau sudah selesai baru dipresentasikan ke depan. Oke. Semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerjanya? Sudah? Nah, sekarang di situ ada soal berupa cerita kasus ya, sedikit kalian baca, terus nanti kemudian kalian diskusikan, terus kalian jawab. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Makan Mas. Tata cara sholat. Pembahasan harus mencakup kemungkinan sholat sambil berbaring, gerakan untuk dan sujud yang dimungkinkan dengan posisi berbaring, serta pentingnya gerak dan gerakan menuju sholat tegak, rukuk, sujud, dengan adaptasi sesuai kemampuan. Tata cara pengecualian. Pembahasan harus mengalami pengecualian yang diperbolehkan.
harus membahas cara suatu membantu Pak Ali mempersiapkan diri menjelang seperti menyediakan tempat yang nyaman menjadi kebutuhan yang memberikan dukungan moral. Hikmah dua, pembahasan harus menyoroti manfaat buat bagi orang sakit seperti mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan hidup kepada Allah, dan mendapatkan kesembuhan atau kesehatan darinya. Diskusi harus membahas cara menjaga Pak Ali tetap berwujud dan tenang saat ini seperti memberikan bacaan yang sesuai dengan keadaannya dan Ya, terima kasih untuk hasil diskusinya dikumpulkan sekalian ya. Ini dan terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya mana? Jadi kelompok 2. Ayo silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Yang membaca sini, yang anggotanya di sana. Ayo. Anggotanya di sana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan yang membaca sebelah sini, kemudian untuk yang lain rekan-rekannya di sebelah sana. Grup cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Tata cara sholat. Pembahasan harus mencakup kemungkinan sholat sambil berbaring, gerakan dan sujud yang dimungkinkan dengan posisi berbaring, serta pentingnya niat dan gerakan-gerakan inti sholat, tegak, rukuk, sujud dan duduk dengan adaptasi sesuai kemampuan. Batasan dan pengecualian. Pembahasan harus menyoroti pengecualian yang diperbolehkan bagi orang yang sakit, termasuk pelaksanaan sholat dengan posisi berbaring jika tidak kemungkinan untuk berdiri atau duduk, dan pentingnya tetap menjaga niat dan kesadaran. Peran keluarga. Diskusi harus membahas cara keluarga membantu Pak Ali mempersiapkan diri sebelum sholat, seperti menyediakan tempat yang nyaman, menjaga kebersihan, dan memberikan dukungan moral. Kelompok 4 maju ke depan yang membaca sebelah sini, kemudian untuk anggotanya yang sebelah sana. Rapi, sudah siap? Mulai? Yuk, silakan.
dulu. Jawab benar. Sudah. Silakan dibacakan. Bagaimana anak-anak sudah? Kalau sudah, dikumpulkan buku tadi ya, setelah diajarin. Ini kalian sudah mengerjakan soal-soal KKPD baik yang berupa diskusi maupun yang kerja mandiri. Oke, sebagai yang akhir, coba diperhatikan dulu. Baik anak-anak, untuk kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, kesimpulannya adalah tentang kita belajar tentang sholat ya, tata cara sholat ketika kita sakit, dengan cara duduk, dengan cara berbaring, dengan cara terentang ya. Kesimpulannya adalah ibadah sholat itu termasuk adalah ibadah apa tadi? Makhluk seperti Mas Arya tadi jelaskan ya. Ibadah makhluk yaitu ibadah yang mana diperintah langsung oleh Allah, yang tertera sudah ada di dalam Al-Quran. Rukunnya, tata caranya, syaratnya itu semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu perintah langsung dari Allah. Makanya kita wajib untuk melaksanakan dalam kondisi apapun. Kondisi kita senang, kondisi kita sedih, sakit, ya kita harus tetap melaksanakan. Tidak hanya kita melaksanakan sholat itu dalam keadaan sedih saja. Pas sedih itu kita langsung royo-royo sholat, ya beringat kepada Allah. Dan ketika kita bahagia kita sudah lupa, ya kita bahagia kita sudah lupa sama Allah, bisa menjalankan sholat. Itu keliru deh. Dalam kondisi apapun, kondisi kita bagaimanapun, kita itu tetap diwajibkan untuk sholat. Paham? Sekarang kalian harus terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa kalian amalkan. Kalau kerabat kalian ada yang sakit, orang tua kalian atau siapapun ya tetangga ada yang sakit, itu kalian bisa mengamalkan hingga dalam keadaan sakit pun kita itu harus atau tetap wajib melaksanakan sholat. Ya dengan rukhsah tadi, kalau misalnya tidak bisa duduk ya dengan tidur berbaring miring, tidak bisa miring ya dengan posisi terlentang. Kita nggak bisa gerak ngapa-ngapain, nggak bisa berisyarat mengedipkan mata, menganggukkan kepala. Kita bisa mengisyaratkan dengan hati yang kita niat, kita sholat. Masih ingat apa bacaan sholat itu, paham ya? Baik, setelah kita mempelajari ini, kalian paham? Kita sekarang kalian sudah menempati posisi duduk kalian seperti semula ya, sebelum ibu tutup ibu himbau ya, kalian di rumah nanti mempelajari pelajaran yang akan datang minggu depan, yaitu apa temanya? Hikmah bagi orang yang sakit, hikmah sholat bagi orang yang sakit. Apa yang perlu kalian pelajari nanti ketika di rumah untuk minggu depan? Hikmah sholat bagi orang yang sakit. Hikmah yang apa saja di situ kalian pelajari di rumah. Oke? Nah, sebelum berdoa, silakan kalian masukkan alat-alat tulis kalian, buku kalian ke dalam tas. Dan anak-anak, ibu kira pelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sebelum kita berdoa, untuk ketua kelasnya dipersiapkan ya. Dan doa. Ketika mau pulang, pasti. Oke, selanjutnya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa pulang atau selesai belajar. Ayo mas, silakan. Silakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.